Hai semuanya, ini aku Yellow Daily dan selama 30 hari ke depan aku akan membuat video dengan format seperti ini. Tentu saja materi videonya udah aku alami dan sebagian besar ini adalah pengalaman dari kehidupan aku. Semoga bisa menginspirasi kalian ya. Hari ini aku pengen ngobrol tentang sesuatu yang makin kesini aku sadari ternyata penting banget, yaitu tentang hidup dengan barang yang lebih sedikit. Bukan karena nggak punya uang atau nggak bisa beli ya, tapi karena hidup itu jauh lebih ringan kalau kita nggak dipenuhi sama barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Oke, coba deh teman-teman, lihat sekeliling kamar atau rumah kita. Ada berapa banyak barang sih yang sebenarnya udah lama nggak kita pakai? Baju-baju yang cuma numpuk di lemari, alat-alat dapur yang cuma dipakai sekali terus disimpan, atau bahkan barang-barang mahal yang kita beli karena ikut-ikutan tren, padahal ternyata kita nggak pernah benar-benar butuh barang itu. Dan dari situlah aku belajar satu hal, semakin sedikit barang, semakin ringan hidup kita. Karena setiap barang itu walaupun kelihatan kecil, tapi dia ngasih beban ke pikiran kita. Kita harus mikirin tempat nyimpennya, ngerawatnya, bahkan kadang jadi beban kalau rusak. Dan yang paling terasa, kita sering jadi capek karena rumah berantakan atau penuh. Padahal capeknya itu bukan dari aktivitas ya, tapi dari banyaknya barang. Makanya, sekarang aku mulai membiasakan diri untuk memilah ulang barang-barang yang aku punya. Tiap beberapa bulan itu, aku lihat satu-satu isi lemari dan laci. Lalu aku tanya ke diri aku sendiri, barang ini masih aku pakai nggak ya? Barang ini bikin aku senang atau berguna nggak ya? Dan kalau jawabannya enggak, ya berarti waktunya buat dilepas. Prinsipnya adalah ketika barang itu kita masih rasa bagus, masih bisa berguna, atau mungkin berguna untuk orang lain, ya udah kasih aja ke orang lain. Tapi kalau misalnya barangnya udah rusak, udah nggak berfungsi lagi, bisa dibuang, dirongsokin. Dan yang bikin lega, setiap kali barang berkurang, aku ngerasa ruang di rumah dan di hati jadi lebih lega juga. Termasuk juga nih, teman-teman dalam hal berpakaian. Sekarang aku mulai niat untuk memakai pakaian baru untuk hal-hal yang baik. Salah satunya untuk sholat. Pokoknya, coba kalian cek di lemari kalian, apakah ada satu helai pakaianmu yang sama sekali belum kamu gunakan untuk sholat. Nah, langsung deh kamu pakai untuk sholat. Kemudian, pakaian yang layak, bersih, dan enak dipakai itu juga bagian dari menghormati ibadah kita. Jadi bukan nunggu rusak dulu baru dijadiin baju sholat, tapi justru kita layakkan diri kita untuk ibadah dengan baju yang kita sukai dan nyaman. Terus aku itu suka banget ya kalau sebelum sholat itu disemprot-semprot dulu pakai parfum, sajadahnya, mukenanya seperti itu. Dan kalau di rumah pasti pakai baju yang menurut aku paling bagus untuk dipakai beribadah. Karena gini, kita ingin mengadu sama Maha yang memberi kita hidup, yang memberi kita rezeki. Kita ingin bertemu dengan Allah, Maha yang segalanya untuk kita. Masa kita pakainya ada seadanya, sedangkan kita kalau ketemu sama orang lain, ketemu sama pasangan, sama orang besar di negara ini atau dimanapun, kita bahkan effort banget untuk mencari baju. Masa untuk sholat aja malah seadanya sih. Kalau prinsip aku seperti itu. Semoga ini juga bisa menginspirasi kamu ya. Lalu soal belanja barang mahal, ini juga penting banget. Sekarang kalau mau beli barang, apalagi yang harganya lumayan, aku biasain buat mikir berkali-kali, apakah aku benar-benar butuh barang ini atau cuma pengen aja? Apakah barang ini bisa dipinjam dari orang lain? Dan kalau aku cuma butuh sekali dua kali aja, ya udah aku bakal pinjam. Soalnya banyak banget barang yang fungsinya cuma sebentar. Kayak misal alat masak khusus atau outfit tertentu buat acara. Kalau bisa dipinjam atau disewa, kenapa harus beli dan nyimpen selamanya? Aku sering banget ini untuk soal outfit ya. Aku pinjam saudara aku karena biasanya itu ada acara yang tiba-tiba harus pakai dress code seperti ini, misalnya bajunya dengan konsep seperti ini, tapi aku nggak punya baju tersebut, ya udah aku pinjam daripada aku beli yang baru. Dan menurut aku selama ini baju-baju yang ada di lemari aku itu udah lebih dari cukup. Kecuali kalau misalnya kekecilan, koyak, atau aku pingin baju yang
menutup aurat karena baju aku yang panjang itu sedikit. Dan tahu nggak teman-teman, semua hal ini ternyata bukan cuma gaya hidup modern aja, tapi udah diajarin dalam Islam sejak dulu. Dulu waktu kita SMP ada pelajaran agama kan, dan aku suka sekali sama pelajaran agama karena menurut aku materinya adem, ilmunya juga banyak. Dan dalam materi pelajaran agama di sekolah itu, aku ingat sekali bahwa dalam Islam itu ada konsep zuhud, yaitu hidup sederhana dan tidak berlebihan terhadap dunia. Rasulullah sendiri hidup dengan sangat sederhana. Rumah beliau kecil, tempat tidur beliau cuma tikar, dan pakaian beliau pun sederhana. Tapi justru di kesederhanaan itulah hati beliau lapang dan dekat sama Allah. Islam mengajarkan kita untuk tidak boros. Dan waktu aku cari-cari juga di Al-Quran, ada juga nih dalilnya dalam surat Al-Isra ayat 26-27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan. Wallahu a'lam bishawab ya teman-teman. Nanti bisa kalian cek sendiri Al-Isra ayat 26-27. Jadi kalau kita suka beli barang cuma buat style, gaya-gayaan, ikutan tren, atau karena FOMO, itu justru menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan selama ini juga aku sudah menerapkan hidup minimalis. Dan minimalisme dalam Islam itu bukan berarti hidup miskin atau nggak punya apa-apa, tapi lebih ke hidup dengan kesadaran. Kita punya apa yang memang dibutuhkan, kita pakai apa yang bermanfaat, kita lepas yang nggak lagi menambah nilai buat hidup kita. Mari kita mulai hidup lebih ringan, lebih minimalis, dan lebih sedikit barang, tapi lebih banyak bersyukur. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu video aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.